Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat berjumpa kembali di kelas seni rupa bersama Pak Hari. Dan hari ini kita coba akan mengulang kembali materi mengenai dasar-dasar atau unsur seni rupa dan prinsip seni rupa. Karena dua hal tersebut adalah hal yang paling penting ketika kita mau mulai berkarya, terutama di karya seni rupa. Nah, tanpa berlama-lama mungkin Pak Hari akan coba sedikit menjelaskan, tapi kalian itu harus mempersiapkan dahulu apa sih yang harus dipersiapkan dalam materi pelajaran kali ini. Oke, di sini Pak Hari sudah siapkan. Yang pertama, untuk kelas 10 kalian sudah harus mempersiapkan buku pelajaran ini. Karena semua materinya akan diambil dari sini, dan di dalamnya juga ada contoh soal yang nanti setelah pelajaran kita akan bahas dan kita akan pelajari satu persatu. Kita akan jawab soalnya nih. Nah, khusus untuk yang kelas 11 kalian pakai bukunya ini. Bedanya cuma di sampul, tapi secara keseluruhan isi pelajarannya adalah sama. Jadi untuk kelas 10 dan kelas 11 kalian akan mempelajari tentang seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi untuk pelajaran di semester pertama. Oke, yang pertama mungkin Pak Hari akan coba bahas di kelas 10 di halaman yang pertama. Oke, kalian buka di daftar pustaka. Di situ disebutkan bahwa bab 1 kita akan berkarya seni rupa 2 dimensi, dan di bab 2 kita akan berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, sebelum kita ngomongin karya 2 dimensi ataupun karya 3 dimensi, penting untuk kita mengetahui bahwa dalam mempelajari seni rupa kita harus mengetahui unsur-unsur seni rupa, kemudian prinsip dari seni rupa itu sendiri. Yang pertama, mengenai unsur seni rupa ini nggak boleh lupa nih. Nah, karena kita pernah bahas di awal-awal, unsur seni rupa itu ada 4. Yang pertama, garis. Yang kedua adalah bentuk. Yang ketiga adalah warna. Dan terakhir adalah tekstur. Pak Hari nanti akan coba jelaskan. Pertama-tama, terlebih dahulu kita membahas tentang garis. Apa sih garis itu? Kita udah sering lihat nih, di mana-mana ada garis. Kita mau mulai gambar dari garis, kita mau menulis diawali dari garis. Jadi garis itu adalah titik awal ketika kita mau membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, mendesain sesuatu. Kita mulai dari membuat garis. Nah, di dalam seni rupa, garis itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, garis statis. Ingat-ingat ya, garis statis. Yang kemudian kedua adalah garis dinamis. Nah, garis itu sebenarnya simple, cuma ada 2, garis statis dan garis dinamis. Nah, kemudian kalau garis statis itu apa? Garis dinamis apa, Pak? Garis statis atau static, artinya dia diam, tetap, tidak berubah, firm, kaku, ataupun tegas. Apa tuh Pak maksudnya? Nah, dalam garis statis kita mengenal cuma hanya dibagi menjadi 3 bentuk atau 3 jenis garis statis. Apa aja? Yang pertama, horizontal. Yang kedua, vertikal. Yang terakhir adalah diagonal. Diagonal, ada yang bilang oblik atau diagonal. Nah, horizontal itu sendiri adalah garis yang melintang. Melintang artinya dia berangkat dari kiri ke kanan atau dari timur ke barat mengikuti cakrawala. Nah, sedangkan garis vertikal adalah garis yang membujur dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, atau dari utara ke selatan.
itu yang disebut dengan garis vertikal. Kalau garis diagonal, nah garis diagonal adalah garis yang miring atau dia mempunyai kemiringan atau membentuk sebuah sudut kemiringan, bisa dari 15 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 35, 45, dan seterusnya. Tapi ketika dia sampai ke angka 0, artinya dia berubah menjadi horizontal. Ketika dia berada di posisi 90 derajat, dia menjadi garis vertikal. Nah, itu mengenai garis statis. Sedangkan untuk garis dinamis, nah, garis dinamis ini lebih bebas, tidak beraturan. Dia bisa mengikuti bentuk apapun. Namanya dinamis karena apa? Dia berubah-ubah. Dia bisa melengkung-melengkung, dia bisa seperti lingkaran, dia bisa seperti spiral, seperti detak atau denyut atau gelombang, pulse, gitu ya, ataupun wave. Gelombang jadinya wave, gitu ya. Nah, itu masuknya garis dinamis. Kenapa kita harus mempelajari garis dulu? Nah, garis itu tadi cuma ada dua jenis, ingat-ingat. Yang pertama adalah statis, kedua adalah dinamis. Dari keduanya akhirnya bercabang lagi. Dapat lagi. Ada garis di statis, itu ada garis horizontal, vertikal, dan diagonal. Sedangkan garis dinamis banyak. Ada curve gitu ya, ada infinity kayak angka 8 atau angka 0 atau huruf O. Nah, itu masuknya ke infinity karena dia bergerak terus tidak henti. Atau juga seperti gelombang air, misalkan disebutnya wave gitu ya. Itu tentang garis. Kemudian yang kedua kita masuk ke bentuk. Nah, kalau bentuk ini dasarnya apa, Pak? Bentuk itu adalah sebuah objek, sebuah gambar atau citra yang tersusun dari garis-garis yang berpotongan. Ingat ya, garisnya berpotongan. Karena kalau garisnya ngumpul, gitu kan, sekumpulan garis gitu kan, garisnya ngumpul nih, nggak jadi bentuk, tapi yang jadi arisan, jadinya ngobrol gitu kan. Contoh nih, misalnya tangan Pak Harit, ini bentuknya adalah vertikal semua, garis vertikal gitu ya, jarinya ke atas semua nih. Vertikal, dia ngumpul, jadi bentuk enggak? Enggak. Jadi apa? Ya jadi ngumpul, Pak, gitu kan, jadi ngobrol atau jadi sebelahan gitu kan. Tapi kalau garisnya berpotongan, contohnya nih, Pak Hari punya dua garis, anggaplah ini garis diagonal ya, terus di sini juga ada garis diagonal, ini berpotongan, dipotong sama apa? Garis horizontal. Dia jadi membentuk katakanlah segitiga nih, walaupun gak sempurna gitu ya, tapi dia membentuk bentuk gitu ya, menciptakan bentuk yang kita kenal mungkin segitiga, triangle. Jadi triangle itu definisinya apa? Triangle adalah sebuah bentuk objek atau citra yang terbentuk atau terbuat dari dua garis diagonal yang saling berpotongan dan dipotong oleh garis horizontal atau vertikal. Tergantung gambarnya gimana gitu ya. Kalau segitiganya miring ke samping, dia dipotongnya dengan garis vertikal. Tapi kalau dia segitiganya begini, dipotongnya dengan garis horizontal. Terus kalau misalkan dipotong pakai garis diagonal juga bisa nggak, Pak? Bisa. Makanya ada segitiga itu banyak jenisnya. Ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang, dan satu lagi segitiga sama kamu. Enggak, yang itu enggak terakhir. Nah, kemudian dari bentuk, intinya gitu, ketika kalian dengar bentuk gitu ya, bentuk itu apa sih?
definisi bentuk atau objek atau citra adalah sesuatu yang tersusun berdasarkan perpotongan garis-garis. Nah, tergantung bentuknya apa. Intinya terbentuk itu dari potongan garis, maka membentuk sebuah citra atau bentuk baru. Kita berangkat dari garis jadi bentuk gitu kan. Nah, yang kemudian ketiga adalah warna. Kenapa warna? Kalau kita belajar seni rupa, kalau nggak ada warna kayaknya kurang menarik gitu ya. Nah, supaya menarik kita harus mempelajari tentang warna. Nah, dulu ilmuwan itu banyak. Salah satunya adalah William Brewster. Nah, dia salah satu yang sampai saat ini dipakai khususnya di departemen desain. Ilmunya, kajian teorinya mengenai teori warna. Nah, kalau kalian belajar teori warna banyak banget, karena warna itu menarik ya. Dulu juga waktu Pak Hari masih kuliah, wah sangat-sangat senang sekali belajar tentang warna, karena nggak habis-habis gitu. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas hitam putih, warna apa bukan? Ada yang bilang warna, ada yang bilang enggak. Nah, balik lagi ke pemahaman kita. Tapi kalau ke toko cat, putih dan hitam warna gitu. Karena kalau misalnya kita ke toko cat, beli warna apa? Hitam. Beli warna apa? Putih. Karena kalau kalian debatin, nggak jadi beli cat. Gitu ya. Ya, oke. Nah, balik lagi ke konteks warna tadi. Warna itu banyak banget. Ada warna cahaya dan ada warna cetak. Warna cahaya itu apa? Warna yang dihasilkan oleh pembiasan cahaya. Nah, ingat-ingat nih, menariknya seni rupa itu mencakup semua mata pelajaran, semua bidang ilmu. Ya, ada sains sampai bahasa. Itu ada peranan dari seni rupa itu sendiri. Tanpa ada seni rupa, nggak ada tuh pelajaran lain atau ilmu pengetahuan. Karena apa? Semuanya tergantung dari seni rupa. Semuanya berangkat dari garis, semuanya berangkat dari bentuk. Nah, warna tadi, ini Pak Hari bilang, kenapa kok ada kaitan dengan fisika? Ternyata di pelajaran fisika, warna itu dihasilkan oleh pembiasan cahaya. Oh, gitu Pak. Coba deh kalau kalian malam-malam nih di rumah tiba-tiba mati lampu, apakah kalian bisa lihat warna hitam? Apakah kalian bisa lihat warna merah? Apakah kalian bisa bedain merah mana, kuning mana, hijau mana, biru mana? Pasti susah kan? Karena apa? Karena mata kita tidak menangkap cahaya, sehingga kita nggak bisa bedain tuh warna merah, warna kuning, warna hijau, biru dan lain sebagainya. Berarti peranan di sini yang bukan baperan. Yang berperan adalah cahaya. Jadi cahaya itu ditangkap oleh mata kita. Pelajaran biologi nih, ditangkap oleh mata kita, biologi dan fisika. Cahaya itu ditangkap oleh mata kita. Ditangkap oleh apa bagian matanya? Retina gitu ya. Masuk ke retina, ditangkap, diolah, diproses di otak, maka kita mengenal hijau, kuning, merah dan lain sebagainya. Nah, di pelajaran fisika lagi itu ada yang namanya pembiasan cahaya melalui prisma. Ya, prisma segitiga. Bias cahaya berwarna putih ketika dibiaskan melalui prisma kaca berbentuk segitiga, maka dia akan menghasilkan spektrum warna. Nah, di situ warnanya disebutin apa aja? Kalau masih ingat nih, mungkin di SD ada ya. Ada namanya Mejiku Ibinium. Apa tuh? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, itu kan, itu sederhana, padahal warna itu million color, jutaan gitu ya. Nah, itu warna cahaya. Tapi kalau kita ubah untuk mengkonversi warna cahaya itu ke dalam elektronik, ada ilmunya. Maka kenapa televisi zaman dulu tuh untuk menghasilkan gambar atau video kayak sekarang nih Pak Hari,
Kalian deketin TV zaman dulu tuh yang masih bentuknya tabung gitu ya, kayak kardus sepatu gitu kan, kotak gitu. Kalian liatin gitu dari deket pikselnya. Nah bahasa sekarang kan piksel gitu ya. Kalian deketin ke layar pikselnya, kalian akan melihat hanya susunan warna merah, hijau, dan biru. Kenapa begitu? Itulah yang berlaku di mata kita. Ini pelajaran biologi. Mata kita itu menangkap warna cahaya. Nah, cahaya yang bisa diterjemahkan oleh mata kita adalah red, green, and blue. Merah, hijau, dan biru. Makanya kalau nggak percaya nih, kalian kalau mungkin ada teman tetangga, saudara, atau siapapun dah, atau kenalan gitu ya, dia punya kekurangan buta gitu kan, buta warna maksudnya. Nah biasanya buta warna itu nggak full, nggak total, bener-bener dia nggak bisa ngeliat warna. Kalau nggak bisa ngeliat warna, buta beneran namanya buta warna. Dia tidak bisa membedakan warna, bukan tidak bisa melihat warna, tapi tidak bisa membedakan warna. Kenapa? Karena ada bagian matanya yang tidak bisa menangkap. Contohnya dia nggak bisa nangkep warna biru gitu kan, dia nggak bisa tuh bedain biru mana, ungu mana, hijau mana, karena tipis gitu ya. Nah ada yang buta warnanya dia nggak bisa lihat merah, makanya sering terobos lampu merah gitu ya. Enggak. Jadi kenapa gitu kan? Itulah yang disebut dengan buta warna parsial. Kenapa? Parsial itu dari kata part gitu ya, sebagian atau bagian. Jadi nggak semuanya. Kalau semuanya buta beneran. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa warna merah atau hijau atau biru gitu ya, salah satunya, ya dia dikatakan parsial. Bahkan saya dulu punya murid buta warna sebelah gitu kan, yang sebelah kanannya normal, sebelah kirinya kurang normal. Jadi dia kanan itu bisa membedakan semua warna, yang kiri itu dia nggak bisa nangkap warna biru dan jadi hijau dan merah aja. Nah saya nggak tahu tuh gitu ya kan, gimana ceritanya ketika dia melihat warna. Tapi ya so far sih, karena yang satunya normal, dia masih sedikit bisa bedain. Ada trikinya lah, jadi ngedip sebelah dia jadi tahu deh warna ini warna apa gitu. Nah itu dia tentang warna gitu ya. Kemudian warna itu nanti dibagi lagi, ada warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Warna primer itu apa sih? Gitu kan? Itu sering dengar nih, warna primer apa? Nah, itu aja kan. Warna primer itu terdiri dari 3. Yang pertama, ini warna primer, kita ngomonginnya ke material ya. Kalau ke pencahayaan tadi, primernya adalah red, green, and blue. Kita ngomong seni rupa tuh banyak tuh. Jadi kalau kalian mau jadi saintis bidang seni rupa, wah keren banget, karena banyak banget yang belum diulas gitu ya. Nah, warna primer itu ada merah, kuning, dan biru. Kenapa Pak kok beda sama cahaya tadi? Karena merah, kuning, dan biru adalah warna proses, warna yang kita utak-atik nih gitu. Kalau red, green, blue yang ada di mata kan kita nggak utak-atik, itu pemberian ilahi, pemberian Tuhan. Nah kalau yang merah, kuning, biru, warna primer tadi, itu kita yang olah gitu ya, untuk menghasilkan warna baru. Jadi warna primer adalah warna yang tidak bisa dibuat oleh warna lain, gitu kuncinya. Primary atau primer adalah warna yang tidak bisa dibuat atau dibentuk atau diciptakan dari warna lain. Jadi memang dia aslinya yaitu DNA-nya ya red, yellow, and blue. Nah, ketika warna primer ini dua warna primer digabungkan gitu ya, itu akan menghasilkan turunannya. Jadi kalau ngomongin secondary color itu apa sih? Warna kedua gitu ya, warna turunan yang berasal dari warna primer. Primer berarti berasal dari kata prime, utama, ya kan? Jadi turunannya itu misalkan contoh merah ketemu kuning jadinya apa? Orange. Kuning ketemu biru, hijau. Jadi orange atau orange
dan hijau adalah warna sekunder. Terus merah dan biru jadinya ungu gitu kan. Orange, hijau, dan biru itu adalah warna sekunder atau secondary atau kedua, karena turunan dari warna primer. Nah, kalau warna tersier, sebenarnya tersier itu dari kata ter gitu ya, ketiga, tertiary atau third gitu ya, itu dari warna ketiga, berarti turunannya lagi dari warna kedua. Nah, jadi kalau warna kedua nih, misalkan orange tadi ditambah hijau, jadi warna apa coba? Ada yang tahu? Nah, jadi warna brown, coklat gitu ya. Hijau ke biru jadinya warna, ada yang tahu? Indigo gitu ya, atau Tosca. Tinggal lihat warnanya kemana. Begitu terus. Nah, intinya ada warna primer, sekunder, dan tersier. Ingat aja kata prime, second, third ya. Itu pembagian warna. Nah, kalau warna cetak seperti yang Pak Ari pernah jelasin, itu ada namanya CMYK, cyan, magenta, yellow, and key. Bukan black tapi key. Cyan itu kita kalau lihat ke warna proses tadi lebih dekat ke biru. Magenta itu lebih dekat ke merah. Yellow ya kuning gitu kan. Nah, ini warna yang bisa diutak-atik. Sedangkan K yang cenderung kita lihat sebagai hitam itu adalah kuncinya. Nah, kalau kalian mau nggak percaya gitu ya, Pak Ari ngomong cerita-cerita, enggak, beneran kalian akan bisa browsing di YouTube gitu ya. Itu ada how to create a printing process misalkan. Itu dari step by step. Warna yang naik pertama adalah kuning gitu. Warna yang naik kedua adalah magenta. Warna naik ketiga adalah cyan. Nah, dikunci semuanya akhirnya dengan key, akhirnya menghasilkan warna yang realis. Foto nih misalkan, kalian di rumah punya printer, kalian print warna pertama biasanya kuning tuh, ntar cartridge bolak-balik dari kuning ke merah, biru, hitam, itu terus. Karena keynya ini kunci, akhirnya menghasilkan foto yang realis seperti objek, warna objek aslinya. Nah, itu warna cetak CMYK. Warna cahaya tadi ya RGB. Nah, tapi di warna itu ada istilah lagi yang baru menarik. Apa? Ada tint, tone, and shade ya. Tint, tone, and shade. Tint itu berarti semua warna dicampur atau ditambah dengan putih, dia menghasilkan tint. Cuma bedanya adalah persentasenya, seberapa banyak perbandingan putih dengan warna yang dicampurkan. Ada kemudian yang namanya tone. Nah, kalau tone, apapun warnanya dicampur dengan hitam, dia menghasilkan tone. Makanya ada mesin fotokopi ada yang namanya toner gitu kan. Toner itu ya berasal dari kata tone. Nah, kalau di musik istilah tone beda lagi gitu kan. Nah, yang ketiga ada istilah namanya shade. Nah, shade itu middle from the white and black. Di tengah-tengah putih dan hitam itu ada apa? Abu-abu atau grey. Jadi shade itu biasanya warna apapun ketika dicampur dengan abu-abu dia menghasilkan shade. Nah, kira-kira gitu. Ini salah satu contoh kecil aja. Warna tuh banyak sekali. Warna cahaya, warna proses, warna cetak gitu ya. Itu tentang warna. Kita sudah masuk ke yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah tekstur. Nah, seperti pertemuan yang sebelumnya yang Pak disampaikan, untuk membedakan material kalau ngomongin tekstur gitu ya. Kenapa rumahnya si A lantainya licin banget gitu kan, kalau rumahnya si B lantainya kasar misalkan. Nah, itu kamu lagi ngomongin tekstur. Tekstur itu apa? Tekstur adalah rata permukaan. Jadi ada nilainya itu permukaan. Halus, licin, berminyak,
lembut itu kan, termasuk juga kekerasan gitu ya. Kelembutan, kekerasan itu bagian dari tekstur. Mungkin di pertemuan sebelumnya Pak Hari bilang kenapa rumah kita itu nggak dibuat dari tepung terigu, telur sama air gitu kan, tapi dibuatnya dari pasir, semen, dan air. Kan sama Pak, pasir sama atau semen sama terigu kan sama Pak, bubuk gitu kan, tapi kok ketika dijadiin diaduk-aduk dia lembek gitu ya, sedangkan semen, pasir, air diaduk keras. Nah, karena di situ ada perubahan fisika kimia. Nah, ketika udah jadi dia akan menghasilkan rata permukaan atau rata atau perbedaan material. Ini masuknya ke pelajaran tekstur gitu ya. Tapi kamu jangan buat ngecehin temennya gitu kan, muka lu kasar gitu. Enggak. Jadinya nanti ngomongin tekstur gitu kan. Enggak. Nah, kembali lagi ke unsur tadi. Unsur ada 4 ya, berarti ada garis, bentuk, warna, dan tekstur. Ingat nih, catat. Nah, kalau bisa itu berurutan. Kenapa? Memudahkan kalian. Tapi memang kalau nggak diurut berantakan, susah. Nanti kalian menjabarkannya susah. Nah, memang dari dulu saya pelajari begitu, dari garis, bentuk, warna, tekstur. Bahkan dulu yang menyebutkan salah satu unsur pertamanya sebelum garis ada titik. Cuma jadi pertanyaan buat saya, karena apa titik itu undefinisi gitu ya, nggak bisa terdefinisikan. Karena apa? Titik apa? Ada yang bisa jelasin titik apa? Susah kan? Titik apa ya? Titik ya titik gitu kan. Nah, makanya saya nggak masukin, tapi saya mulai dari terminologinya adalah garis, bentuk, warna, dan tekstur. Itu adalah unsur. Kalau kita belajar unsur, paling dekatnya itu ada di pelajaran kimia. Unsur itu apa sih? Partikel terkecil yang menyusun suatu zat gitu kan. Zatnya apa gitu. Nah, kalau di seni rupa, unsur itu apa? Partikel terkecil, partikel sederhana yang menyusun sesuatu menjadi objek baru atau bentuk baru atau karya baru. Jadi sebelum kalian ngomongin karya, kalian paham dulu nih unsurnya, dari apa ini dibuatnya gitu. Nah, ketika udah paham tentang unsur, nah sekarang kita masuk ke bab mengenai prinsip. Nah, kalau prinsip seni, prinsip itu berasal atau biasanya orang dengar itu komposisi itu apa sih kan gitu kan. Nah, ternyata gitu ya, komposisi itu definisinya adalah merancang, membentuk sesuatu usaha atau proses untuk merancang, membentuk, membuat, berkarya, dan lain-lain sebagainya. Intinya ketika kalian membuat sesuatu, berarti kalian sedang dalam proses komposisi atau mengkomposisi. Nah, contohnya nih, misalkan kamu lagi bantuin orang tua kamu, mama kamu gitu ya, atau papanya, mungkin kalau yang hobi masak papanya gitu. Ceritanya lagi ke dapur, bikin apa sih Mak? Gitu. Oh, mama lagi bikin ini nih, kue gitu kan, kue tart atau donat. Bikinnya dari apa Mak? Dari tepung, terigu, kuning telur, kentang, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya kalian sedang mempelajari mengkompos gitu ya, mengkomposisikan sesuatu. Unsur-unsur tadi itu, zat-zat tadi dikomposisikan sedemikian rupa, presentasinya berapa, akhirnya menghasilkan adonan, dan resultnya, hasilnya adalah donat kan gitu, atau kue. Jadi sebelum jadi makanan, jadi kue, jadi donat, ya semuanya itu harus dikomposisikan gitu, supaya hasilnya nggak meleset. Nah, bisa jadi mau bikin donat jadi tape kan, nggak mungkin gitu kan. Berarti ada yang salah komposisinya. Nah, di dalam seni rupa atau seni musik atau seni apapun, kita sangat erat kaitannya dengan komposisi.
Kenapa? Kalau komposisinya benar, karyanya bagus, musiknya bagus, seninya atau lukisan atau patungnya pasti bagus. Kenapa? Dia tahu komposisinya. Nah, komposisi itu apa sih? Komposisi adalah yang tadi Pak Ari bilang, yang menyusun menjadi sebuah objek baru atau karya baru atau benda baru, gitu ya. Nah, komposisi itu sendiri di dalam dunia seni rupa itu dibagi menjadi tujuh komposisi. Apa sih? Yang pertama, ini acak-acakan boleh ya. Yang pertama adalah unity. Unity berasal dari kata unit, ya, unit satu gitu kan. Jadi unity adalah kesatuan. Unity artinya kesatuan. Itu yang pertama. Mari ambil contoh, mungkin gak cuma seni rupa, band gitu ya, atau misalkan teater. Sama nih, kalian misalkan ambil contoh band ya, kalian mau bikin band, yuk kita bikin band, ayo gitu. Kalian ngumpul nih dari 5 orang main gitar semua, jadi band gak? Enggak, jadinya grup bener tapi belum tentu band gitu ya. Kenapa gitar semua gitu kan, gitar grup gitu, atau jadi ensemble jadinya. Tapi ketika kalian ngomongin band, paling enggak kesatuannya tuh ada apa? Dari berbagai macam alat musik. Karena terminologi band itu alat musiknya banyak sebenarnya. Cuman yang populer sekarang itu ya band isinya drummer, gitaris, keyboardis, terus ada bassis, vokal, paling nggak ada 5 gitu ya. Padahal banyak sebenarnya, tapi intinya perbedaan alat musik itu, instrumen tadi disatukan dalam suatu komposisi yang baru yang disebut band. Nah, uniknya lagi nih, kalau misalkan kalian bikin band udah dapet nih semua, drummer ada, gitaris ada, bassis ada, vokalis ada, keyboardis ada, tapi beda-beda stylenya gitu kan. Drummernya rock gitu kan, heavy metal, gitarnya dangdut misalkan, vokalnya misalkan kosidah misalkan, atau apa gitu, nggak nyambung, bubar juga bandnya. Maka untuk menyatukan itu, unity tadi perlu satu kesatuan, kesamaan konsep gitu ya. Kita mau bawain apa nih musiknya, pop, semuanya harus sama, punya kesatuan. Ya udah kita main di pop. Kalau satu melenceng aja misalkan metal, pasti nanti nggak ketemu, akan ada nggak cocoknya. Itu ya, itu contohnya band. Sama juga kalau di seni rupa ada cat minyak. Saya lagi lukis atau kalian lagi lukis pakai cat minyak, saya ternyata lupa di sebelahnya ada cat akrilik, diambil saat ini cat. Besoknya pas kalian lihat, lah kok catnya ngeletek? Karena apa? Karena dia tidak menyatu. There is no unity gitu ya. Dia nggak nyatu. Kenapa? Nah, balik lagi ke pelajaran fisika. Di pelajaran fisika ada yang namanya kohesi dan adesi. Kohesi itu daya tolak menolak antara dua jenis atau dua zat yang berbeda. Kalau adesi, daya tarik menarik gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan fisika atau kimia lah. Jadi itu dia, misalkan kalian lukis udah pakai cat minyak, besoknya pakai akrilik, cat akriliknya akan lepas. Kenapa? Dia nggak nempel, dia kohesif bukan adesif. Nah, kalau misalkan dibalik, akrilik dulu baru cat minyak, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena minyak ini cenderung adesif gitu. Minyak gitu ya, lebih gampang, lebih mudah nempel di mana, tapi hilangnya susah. Itu kelemahannya. Nah, dari unity kita masuk ke yang namanya balancing, keseimbangan. Nah, balancing itu harus seimbang gitu kan. Contohnya misalkan telinga kita ada sepasang, mata kita ada sepasang, lubang hidung kita sepasang.
kan. Seandainya nih nggak ada salah satu seimbang, nggak pasti ada kayak ada yang aneh deh, Pak Hari kok kupingnya sebelah gitu kan misalkan. Atau ya kita ngomongin fisik ya, tapi ini contoh doang nih dan pelajaran, kok dia ini sebelah begini. Bahkan kalau kalian perhatiin wajah kalian aja kanan kiri itu biasanya beda, tapi begitu dilihat dari jauh nggak difokusin banget gitu, jadi satu kesatuan wajah kalian enak-enak aja. Padahal kalau kita lihat wajah kita tuh, mata saya kanan sama kiri itu beda ya. Ada namanya kalau di matematika istilahnya asimetris gitu ya, nggak simetris. Coba seandainya muka kalian edit nih pakai aplikasi Photoshop, dibikin simetris, aneh kan? Nah muka gue jadi aneh nih gitu kan. Nah itu dia, makanya ada perbedaan tapi tetap enak karena ada kesatuan tadi, ada komposisi ya. Nah kemudian habis balancing ada yang namanya rhythm atau irama, ritme, rhythm atau irama tadi. Kenapa sesuatu itu yang berirama itu enak? Ya hari ini duit saya tinggal 10.000, besok tinggal 5.000, besok 3.000, besok tinggal 2.000, besok 1.000, kan enak. Ketimbang hari ini ada 10.000, besok habis, besoknya ada 200.000, besok tinggal 1.000, itu nggak enak tuh, nggak jelas gitu kan. Tapi kalau dulu kan masih ada gitu. Sama dengan nabung. Nah sekarang saya mau nabung 5.000, bulan depan saya naik nabungnya 10.000, hasilnya itu beda. Nah itu yang disebut ritme. Ritme itu ada urutan, kita ngomongin urutan, keteraturan itu adanya di ritme. Seni juga harus ada urutan dan keteraturan. Kalian mau mulai lukis dari mana ya? Itu kan, dari garis ini dulu deh, ulang-ulang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ya, atau keempat, ada yang namanya harmoni, keselarasan. Keselarasan itu biasanya cenderung lebih dekat dengan yang namanya feeling, perasaan. Oh kayaknya warna ungu jangan ketemu kuning dah. Contoh ya, kalian nyobain deh. Ada beberapa warna itu yang dicampur-campur tuh nggak ketemu, nggak enak gitu ya. Misalkan, atau kayaknya biru jangan ketemu orange deh, gitu kan. Karena biru walaupun dikit, nih kalian punya bidang warna orange gede, ada biru setitik, kalian akan fokus di birunya dibanding orange-nya. Karena apa? Biru itu punya power, kayak ngeganggu. Baliknya juga, biru nih ada orange sedikit, waduh sama. Nah itu dia, ketika kalian membuat proses sesuatu gitu, bikin karya sesuatu, kita harus penuh pertimbangan, harus tahu nih komposisinya apa. Biru dan orange itu ketemu warna lain bisa menguntungkan, bisa merugikan. Karena biru dan orange ini unik gitu ya warnanya. Terlalu banyak dia merusak, terlalu sedikit dia tidak terlihat. Nah itu terkait harmoni, kita ngomonginnya perasaan. Nah seni kan dekatnya perasaan. Nah perasaan itu terkait dengan harmoni tadi. Kemudian ada kelima gitu ya, ada yang namanya gradasi atau kontras. Kalau ngomongin kontras kan gelap terang tuh, gradasi juga sama, dari warna gelap ke terang. Gradasi atau kontras gitu ya, bisa salah satunya. Artinya apa? Dia punya urutan dari gelap lama-lama terang. Nah itu gradasi. Atau sama, dari hitam ke putih, itu namanya gradasi atau kontras tadi. Ini kecerahan nih gitu kan, berarti terlalu banyak cahaya. Ini kegelapan nih, jadi kurang cahaya. Nah itu terkait dengan kontras atau gradasi. Kemudian apalagi, ada proporsi. Nah proporsi itu apa sih? Kelayakan sebenarnya. Kenapa harus layak? Iyalah, kanvasnya gede, karyanya kecil banget, dikit, kayaknya nggak pantas gitu. Kalian kanvasnya gede banget, 2 meter kan 2 meter, tombolnya kecil, akan kebanting gitu kan. Ngapain beli kanvas gede atau bikin kanvas gede-gede kalau pakai cuma 1 cm gitu kan. Nah itu harus
diatur gitu ya kan. Kalian mau bikin begini gini, nah proporsinya juga harus jelas. Kalian mau lukis nih pemandangan, tapi ada orangnya pak. Nah yang mau kalian lukis kan pemandangannya, orangnya adalah pelengkap. Jangan orang yang kebanyakan pemandangan sedikit. Akan berbalik pertanyaannya, kamu melukis orang, situasi, atau gambar pemandangan? Pemandangan pak, tapi banyakkan orangnya ya, itu jangan berbalik. Jadi ini proporsi, kelayakan gitu ya, pantas apa enggak. Atau misalkan waktu kemarin Pak Hari cerita, biasanya nih Pak Hari mohon maaf, mohon izin, contohnya ya, misalkan berenang, atlet renang itu kalau kalian lihat badannya bagus, tegap, tinggi, tapi kadang kurang proporsional. Kenapa? Karena biasanya dari kepala, bahu itu lebar, ke bawahnya kecil. Kalian perhatiin perenang, biasanya badannya seperti itu, makin ke bawah kecil. Nah ini sebenarnya ya kurang proporsional gitu. Cuma karena mereka atlet ya sah-sah aja, nggak jadi masalah, karena memang kan bentuk karena latihan gitu. Atau misalnya orang badannya gede, wah kepalanya kecil amat gitu. Kita nggak mau ngomongin ini ya, maksudnya menjelek-jelekan atau mengejek fisik orang, enggak, tapi kita mempelajari proporsinya. Kenapa tangan kanan, tangan kiri biasanya lebih besar tangan kanan? Karena kanan biasa dipakai untuk bekerja. Tapi kalau yang kanan sering bekerja dan over terus-terusan gitu ya, semakin lama tangan yang kanan gede sebelah, nah ini jadi nggak proporsional. Makanya kalau fitness ya latihan dua-duanya gitu kan, jangan kanan doang, kiri enggak kuat gitu kan. Jadi yang kanan gede, yang kiri kecil, jadi nggak proporsional. Nah yang terakhir yang menarik adalah namanya point of interest. Point of interest atau pusat perhatian, atau apalagi aksentuasi atau empasis. Sama nih istilah ini nih, empasis, aksentuasi, point of interest, pusat perhatian itu sama. Kenapa? Seni itu harus ada sesuatu yang mencolok sehingga orang itu tertarik. Nah, karena dia punya sesuatu yang menarik perhatian orang lain. Nah, ini mungkin buat kalian yang kelas 10 ini bekal untuk nanti terus. Tapi untuk yang kelas 11, sebelum dibagi kelas, kalian harus paham ini, bisa jawab soal ini, pengetahuan dasar mengenai ini. Mungkin nanti ditambahin dengan sesi pemahaman tentang sejarah seni rupa. Yang kelas 10 kalian kuasai ini, unsur dan komposisi. Buat anak-anak sekalian, Pak Hari udah ngecek ya, mungkin memang belum saya nilai, tapi saya sudah lihat tugas kalian yang dikumpulkan. Nah karena memang mungkin masih belum paham atau kurang memuaskan lah buat saya, maka saya mau ulang. Supaya apa? Supaya anak-anak kalian semua ini paham, kalian menguasai benar-benar ketika membuat karya. Nah saya ingin apa yang kalian buat, kalian bisa terjemahkan melalui bahasa lisan dan bahasa visual kalian. Karena ketika kalian membuat sebuah karya, sebaik-baiknya karya dan seniman adalah saling berkomunikasi satu dan lainnya. Karyanya bisa berkomunikasi dengan pengunjung, pemirsanya, atau apresiatornya, sedangkan senimannya juga bisa berkomunikasi dengan masyarakat, bersosialisasi. Jadi ketika karya itu mampu bersosialisasi di tengah masyarakat, berarti karya kalian kemungkinan besar berhasil. Karena apa? Pesan yang ingin kalian sampaikan lewat karya itu berhasil diterima dan ditangkap dan ditanggapi oleh masyarakat. Nah sebelum lebih jauh berkarya, kalian harus pahami dulu, dan ini kemungkinan besar adalah materi yang akan diulang-ulang, akan sering muncul di setiap pembelajaran atau di setiap ujian. Nah, kalau ngomongin ujian, pelajaran seni rupa, teorinya yang gak jauh dari ini, yang dari sini aja masih banyak yang salah, apalagi nggak dibahas. Nah, untuk karya 2 dimensi dan 3 dimensi dasarnya sama. Kalian menguasai unsur, kalian menguasai komposisi. Yang membedakan adalah bentuknya.
Yang satu dua dimensi. Dua dimensi adalah hanya bisa dilihat dari depan, dari dua sisi. Jadi kalau tiga dimensi dari tiga sisi, karena dia membentuk ruang. Yang membedakan karya seni dua dimensi dan tiga dimensi adalah dimensinya. Kata dimensi itu berasal dari ukuran. Nah, kalau ngomongin dua dimensi, dimensinya berarti ukuran. Berarti apa? Berarti dua dimensi adalah karya yang berasal dari ukuran panjang dan lebar. Dua ukuran berarti dua dimensi. Apa tuh ukurannya? Panjang kali lebar, panjang kali panjang, atau sisi kali sisi. Kalau rumus lingkaran beda ya kan, 22/7 kali jari-jari kali jari-jari, atau pi 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Intinya ketika ngomongin dua dimensi, berarti kalian sedang membicarakan luas. Ingat kata kuncinya, ketika ngomongin dua dimensi, berarti kalian sedang berbicara mengenai luas atau luasan. Ada di pelajaran matematik. Jadi panjang kali lebar gitu ya, alas kali tinggi dibagi dua. Nah, intinya dia akan menghasilkan bentuk. Bentuk ini dekat dengan luas atau luasan. Areal atau areal, area, luasan, atau sama tuh, berasal dari dua dimensi, X kali X gitu, panjang kali lebar. Nah, sedangkan tiga dimensi berarti bicara bentuk yang ada ruangnya. Istilahnya secara matematika itu adalah kubikasi. Dia menghasilkan ruang, dia menghasilkan volume, panjang kali lebar kali tinggi, gitu kira-kira. Jadinya membentuk sisi kali sisi kali sisi, dia akhirnya membentuk ruang. Dia mempunyai volume atau kubikasi. Yang membedakan adalah ketika kalian ngomongin dua dimensi, di belakangnya ada kata persegi. Kalau ngomongin karya tiga dimensi, berarti di belakangnya ada kata kubik. Ya, itu paling dasar. Nanti kalau misalkan di pelajaran ketemu yang aneh-aneh di dalam seni rupa, itu ada namanya new media art. Nah, mungkin pertemuan kali ini kita bahas yang sederhana ini dulu. Saya harus mengulang, kenapa? Karena memang saya rasa masih banyak murid saya yang belum memahami konsep dari seni rupa itu sendiri. Dalam seni rupa, konsep itu cuma dua tadi, ada unsur dan ada komposisi. Ketika kalian menguasai keduanya, maka kalian akan menguasai medan seni rupa itu sendiri. Demikian yang bisa Pak Hari sampaikan untuk pertemuan kali ini. Akhir kata, Pak Hari cukupkan sampai di sini. Salam otak kanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.